Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Lihat ini 10 detik, kita akan lihat, katakan sama-sama ayatnya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Di ayat pembukaan kita, kata pujilah artinya diberkati, berlutut, dan memuji. Daud ini berkata dengan Tuhan dan dia perintahkan jiwa dia untuk berlutut dan memuji Tuhan. Daud ini adalah orang yang penuh doa dan pujian, dan dia adalah orang yang telah mengalami kuasa pujian dan doa. Pujian bukan hanya musik, bukan hanya menenangkan jiwa kita, tetapi ada kuasa. Jadi judul hari ini adalah kuasa pujian. Saya doa Gereja Sion kita, pujian kita tidak hanya mengenai nyanyi-nyanyi, tetapi pujian kita, saya berdoa akan ada kuasa. Dan saya sungguh-sungguh berdoa, dan tadi pagi pun saya doa, dan hari ini saya berdoa, Tuhan akan izinkan kepada kita semua kuasa pujian malam ini. Kalian siap gak untuk mengalami kuasa pujian? Kuasa pujian itu bukan dari pembicara yang hebat, tetapi dari hati kita. Di saat kita nyanyi dengan seluruh hati kita, perintahkan jiwa kita, pujilah Tuhan, berlututlah di hadapan Tuhan, diberkatilah Tuhan. Itu yang kita sedang lakukan malam ini. Jadi mari kita mengalami kuasa pujian. Tapi kuasa pujian itu apa? Nomor 1 itu adalah kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa pujian nomor 1 adalah kuasa untuk menyembuhkan. Mazmur 103 ayat 3 saya bacakan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di saat kita nyanyi pujian dia, Tuhan tidak hanya akan mengampuni dosa kita, tetapi dia akan menyembuhkan kita. Ada yang sakit gak di sini malam ini? Apakah ada orang yang kita sedang doakan? Atau ada yang sakit hati, di dalam hatinya luka? Apakah kita ada hubungan atau bisnis yang hancur, yang harus diperbaiki? Kata sembuh di sini adalah rafa dalam bahasa Ibrani, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, dan untuk memperbaiki hubungan secara fisik, untuk menyembuhkan hal-hal rohani, area rohani di mana patah. Yeremia 17 ayat 14 mengatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Amin. Bisa gak kita mengatakan tuh, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Itu kan semua terserah dia. Terserah Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan kita, maka kita akan sembuh. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Engkaulah kepujianku. Jadi apa yang dia sedang katakan? Kalau engkau menyembuhkan aku Tuhan, sembuhkan, maka aku akan sembuh. Kalau tidak mau, ya itu gak apa-apa. Tetapi engkau tetaplah pujianku. Aku akan tetap memujimu. Jadi praising him not because he gave, because not under the condition kita that he would heal me, but layar we saya praise him tiba-tiba gelap. because he deserves our praise. Kita memuji Tuhan karena Tuhan layak untuk Secondly, menerima pujian kita. Yang kedua, kuasa pujian adalah kuasa untuk membuka. Kesempatan bisnis, masuk sekolah, membuka hati kita, hati keluarga kita kepada Kristus. Ingat Paulus dan Silas, mereka sedang berkhotbah firman Tuhan. Kisah 16 ayat 25 dikatakan,
dikatakan Paulus dan Saul, mereka disiksa, dipukul, mereka menderita. Tetapi apa yang mereka lakukan? Hampir tengah malam, apa yang kita akan lakukan? Mungkin kita mengeluh, rasa sakitnya, atau kita pingsan tengah malam. Tetapi mereka memuji, mereka nyanyi pujian him. Di sini him adalah himneo. Jadi kata him yang kita nyanyikan datang dari kata Yunani, artinya nyanyi pujian kepada Tuhan. Untuk nyanyi pujian dan juga untuk merayakan. Mereka merayakan di penjara. Seluruh tubuh mereka hancur, tetapi mereka merayakan. Bagaimana dengan kita? Di saat ada masalah, bagaimana? Kita berseru kepada Tuhan. Kita mengeluh dulu kan? Kita bikin alasan. Apakah kita merayakan? Apakah kita merayakan karena kita dituntut orang? Atau dokter kita kasih tahu kepada kita ada penyakit? Apakah kita merayakan karena kita sedang dalam kesusahan di dalam keluarga kita atau bisnis kita? Apakah kita bisa merayakan? Ini kesempatan kita hari ini untuk merayakan. Mari kita letakkan semua masalah kita hanya untuk 1 jam hari ini. Dan apakah kita bisa merayakan bersama-sama? Waktu Paulus dan Silas merayakan sama-sama, pintu terbuka. Roma pasal 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermega juga dalam kesengsaraan kita. Jadi dia bilang kita bermega dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita percaya karena kesengsaraan ini kita bisa masuk surga, karena kesengsaraan ini kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan saya akan lebih tahu lagi, bisa lebih tahu tentang kerajaan surga. Jadi mereka memuji, mereka mengumumkan dengan suara besar sampai semua yang di penjara itu mendengar apa yang mereka katakan. Dan mereka melakukannya melalui pujian, menyanyi him. Dan kadang lebih enak untuk mendengar firman Tuhan kalau ditambahkan ke dalam musik. Jadi mereka menyatakan kebaikan Tuhan dan itu menjadi cara untuk menginjil. Jadi bukan hanya atau secara hurufiah bernyanyi, semoga hidup kita pun menjadi sesuatu yang tentang pujian dalam kesusahan, kebahagiaan, kebaikan, bahkan dalam kesulitan. Semoga hidup kita ini mengenai merayakan bahwa Tuhan itu hidup. Dan pujian itu akan menjadi alat untuk kita menginjil. Dan semua orang-orang yang di penjara ini menjadi percaya. Pujian itu membuka bukan hanya pintu penjara, tapi pintu hati kita. Anggota keluarga kita belum terbuka. Semoga kita menjalankan kehidupan pujian kita dulu, bukan hanya dengan nyanyi-nyanyi secara hurufiah. Tetapi semoga hidup kita itu bisa memuji Tuhan. Baru hatinya bisa terbuka. Percaya gak? Kalau kita balik, kenapa anggota keluarga kita hati mereka tidak terbuka? Mungkin karena saya belum menjalankan kehidupan iman. Maka mari kita menjalankan kehidupan iman dengan percaya bahwa hati mereka akan terbuka. Kisah 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi hati mereka bisa akan terbuka untuk menerima Yesus Kristus. Jadi di saat pintunya terbuka, mereka terlepas kan dari belenggu. Jadi hal yang mustahil tuh bisa terjadi
Di saat kita memuji Tuhan, bahkan dalam kesusahan kita harusnya memuji Tuhan bukan di saat semuanya lagi baik, tapi di dalam setiap saat. Dan lebih lagi, di dalam kegelapan. Dibilang tengah malam, jam 12 malam, dalam kegelapan. Mereka dalam rasa susah. Mereka ada di dalam penjara kan? Mari kita belajar dari Paulus dan Silas agar kehidupan iman kita bisa membuka pintu. Dan yang terakhir, kuasa bantuan Tuhan. Yang ketiga, 2 Tawarik 20 ayat 10 dan seterusnya sampai ayat 12. Di sini bicara mengenai perang. Sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkan mereka. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jadi mereka dikepung, mereka sedang diserang, dan mereka berseru kepada Tuhan, minta bantuan. Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di saat militer dikirim keluar untuk berperang, siapa yang di depan? Infantry. Saya tidak tahu di sini, Way tapi before infantry, Navy SEALs go in secret, right? You're supposed to let jadi the Special Force harus maju di depan dulu, tentara khusus. Tapi KUR disuruh di depan dan disuruh keluar ke depan. Itu kan sangat bodoh. Masa KUR bagian pujian ditaruh di depan? Tapi pujian ini bukan mengenai hal yang masuk akal, tetapi mengenai masuk akal bagi Tuhan. Dan Tuhan bilang, biar KUR itu yang maju duluan, bukan dengan senjata, tetapi dengan pujian-pujian. Dan mereka nyanyikan apa? Mereka nyanyi lagunya, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dan itu membuat mereka menang. Maka apakah sekarang kita sedang diserang? Saya percaya setan sedang berusaha untuk menyerang kita. Setiap keluarga, setiap orang ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyerang kita, mau itu melalui bisnis, keluarga, melalui iman. Tapi di saat kita memuji Tuhan, taktiknya di sini adalah bukannya tunggu untuk kemenangan, tapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dulu, baru kemenangan itu datang. Maka hari ini di saat kita nyanyi pujian, coba pikirkan hal-hal yang menyerang kita dalam hidup kita, bagaimana kita diserang. Bom yang akan meledak dan menghancurkan kita, pikirkan itu semua. Pikirkan kuasa setan yang menggoyangkan kita. Dan taruh itu semua di mezbah kita dan katakan puji Tuhan kepada Tuhan. Pujilah Tuhan. Dan saya percaya akan ada kemenangan. Kemenangan yang Tuhan akan berikan kepada kita. 2 Korintus pasal 20 ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari penggunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Mazmur 119 ayat 164-65. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka.
Dia bilang, saya memujimu. Dan yang mencintai firman Tuhan akan memiliki rasa damai yang besar. Dan tidak akan yang membuat mereka itu goyah. Saat ini, sekarang mungkin kita sedang diserang saat ini, tetapi itu tidak akan membuat kita goyang. Kesimpulannya, pujian kita harus ada kuasa seperti itu. Kita di sini bukan untuk nyanyi beberapa lagu. Kita di sini karena Tuhan bilang, aku akan kasih kamu kuasa pujian. Seneng gak hari ini bisa ada di sini? Mari kita percaya Tuhan akan kasih kepada kita kuasa itu di saat kita nyanyi pujian. Dan itu hanya bisa terjadi di saat pujian kita tulus, dan di saat kita perintahkan jiwa dan roh kita untuk nyanyi pujian kepada Tuhan dan memberkati Tuhan. Mari kita tidak hanya berdiri dan nyanyi, tapi benar-benar perintahkan jiwa kita dan mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Meskipun saya suka atau tidak suka lagunya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ada 7 not dalam musik. Ada 7 not di musik. Namanya apa aja? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kan? Mulai dengan do dan berakhir dengan do. Jadi ada 7 not mulai dengan do dan berakhir dengan do. Setiap not itu ada artinya. Tapi do muncul dari nama atau kata dominus. Jadi itu bahasa Latin yang artinya adalah Tuhan. Dan itu menunjuk kepada kita bahwa setiap lagu mulai dengan Tuhan dan berakhir dengan Tuhan. Dan juga ada arti hidup kita harus mulai dengan pujian dengan Tuhan dan berakhir dengan memuji Tuhan. Saya akan baca satu ayat lagi, Yesaya 43 ayat 21, 4321. Do, re, mi, fa, 4321. Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Alasannya kenapa Tuhan ciptakan kita adalah agar kita bisa memuji Tuhan. Tujuan kenapa kita bisa ada diciptakan untuk memuji Tuhan, dan itu bukan hanya nyanyi-nyanyi atau berusaha untuk nyanyi, tapi meninggikan nama Tuhan untuk merayakan, karena kita tahu apapun yang terjadi sekarang, meskipun hidup saya dihancurkan, meskipun saya harus mati hari ini, pada akhirnya Tuhan akan kasih kemenangan kepada kita. Bisa percaya gak itu? Apapun yang terjadi, Tuhan akan berikan kepada kita kemenangan. Dengan mengetahui itu dan percaya itu, kita bisa memuji Dia. Bisa saya minta semua untuk berdiri? Kita akan nyanyi. Mari kita membuat lagu ini sebagai pengakuan iman kita semua. Setelah kita nyanyi lagu ini, kita akan berdoa.